Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pendahuluan materi mengenai pengujian substantif atas piutang usaha beserta tujuannya. Nah, apa sih pengujian substantif itu? Pengujian substantif merupakan prosedur audit yang dilakukan untuk memperoleh bukti atas kewajaran saldo akun dalam laporan keuangan. Dalam konteks piutang usaha sendiri, pengujian substantif dilakukan untuk memastikan bahwa piutang yang tercantum benar-benar valid, lengkap, dan disajikan secara wajar. Nah, transaksi apa saja sih yang berkaitan dengan piutang usaha? Yang pertama ada penjualan kredit, yang kedua retur penjualan, yang ketiga penerimaan kas dari pelanggan, dan yang terakhir ada penghapusan piutang. Piutang usaha disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang terdapat direalisasikan jika suatu perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian piutang. Maka harus dijelaskan bahwa piutang yang tercantum merupakan piutang bersih. Apabila piutang usaha memiliki saldo material pada tanggal neraca, maka rinciannya wajib disajikan. Bahkan piutang usaha yang bersaldo kredit harus diklasifikasikan sebagai utang usaha dan piutang non-usaha harus dipisahkan jika jumlahnya signifikan. Tujuan dari pengujian substantif terhadap piutang usaha antara lain: yang pertama, memperoleh keyakinan terkait keandalan catatan keuangan. Yang kedua, membuktikan asersi kelengkapan, yaitu memastikan bahwa seluruh piutang usaha yang terjadi telah dicatat pada periode yang sesuai. Yang ketiga, membuktikan asersi hak kepemilikan dengan menelusuri apakah piutang yang tercatat memang benar milik perusahaan. Yang keempat, membuktikan asersi penilaian, yaitu menilai kewajaran dari jumlah cadangan kerugian piutang yang dicatat. Dan yang terakhir atau kelima, membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan dengan memastikan bahwa piutang usaha disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pada bagian ini, saya akan melanjutkan dengan penjelasan mengenai program pengujian substantif piutang usaha, khususnya terkait dengan prosedur audit awal dan prosedur analitik. Dalam pelaksanaan audit atas piutang usaha, auditor melakukan langkah-langkah awal sebagai berikut. Yang pertama, menelusuri saldo piutang yang tercantum di neraca ke dalam buku besar. Yang kedua, menghitung kembali saldo piutang usaha yang tercantum di buku besar untuk memastikan akurasi. Yang ketiga, melakukan review terhadap mutasi-mutasi besar yang tidak biasa dan sumber dari jurnal yang mempengaruhi akun piutang dan cadangan kerugian piutang. Yang keempat, melakukan penelusuran terhadap saldo awal piutang dan cadangan kerugian piutang ke kertas kerja tahun sebelumnya. Yang kelima, menelusuri seluruh transaksi pendebitan dan pengkreditan dalam akun piutang ke jurnal-jurnal pendukung. Yang keenam atau yang terakhir, yaitu melakukan rekonsiliasi antara saldo akun piutang usaha di buku besar dengan saldo dalam buku pembantu piutang. Nah, selain itu, auditor juga melakukan prosedur analitik yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap kondisi keuangan klien dan untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan pengujian lebih lanjut. Prosedur analitik ini mencakup perhitungan beberapa rasio. Di antaranya, yang pertama ada rasio perputaran piutang. Yang kedua, rata-rata umur piutang. Dan yang ketiga yaitu perbandingan jumlah piutang terhadap total penjualan. Nah, rasio-rasio tersebut itu membantu auditor menilai kewajaran dari saldo piutang yang tercatat. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai pengujian terhadap transaksi rinci, yaitu prosedur yang dilakukan oleh auditor untuk memverifikasi rincian transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha. Yang pertama, auditor akan melakukan vouching, yaitu menelusuri setiap saldo piutang ke dokumen-dokumen pendukung seperti faktur penjualan, surat jalan, dan bukti penerimaan kas. Langkah ini bertujuan untuk membuktikan validitas dan keberadaan piutang tersebut. Selanjutnya, auditor akan memverifikasi cut-off transaksi penjualan dan retur penjualan.
Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi telah dicatat dalam periode yang sesuai. Kemudian, prosedur itu meliputi pemeriksaan dokumen terhadap pengiriman beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal neraca. Yang kedua, pencocokan dokumen pengiriman dengan catatan persediaan dan jurnal penjualan. Yang ketiga, pemeriksaan bukti pendukung lainnya untuk memastikan ketepatan pengakuan transaksi, serta wawancara dengan manajemen terkait pengiriman barang yang dilakukan melalui pihak ketiga beserta proses penjurnalannya. Serta setelah itu yaitu tujuan. Tujuan dari pengujian ini adalah agar tidak terjadi salah saji periode yang dapat memengaruhi laporan keuangan secara material. Bagian terakhir dari presentasi ini yaitu mengenai pengujian terhadap akun rinci dan evaluasi cadangan keuangan piutang. Pengujian terhadap akun rinci dilakukan melalui prosedur konfirmasi piutang, yakni permintaan konfirmasi langsung kepada pelanggan untuk memverifikasi saldo yang tercatat oleh perusahaan. Terdapat dua jenis konfirmasi yang digunakan. Yang pertama, konfirmasi positif, yaitu konfirmasi yang meminta pelanggan untuk memberikan tanggapan apakah saldo yang tercatat adalah benar atau tidak. Yang kedua, konfirmasi negatif, yaitu konfirmasi yang hanya memerlukan tanggapan jika terdapat ketidaksesuaian. Jika konfirmasi tidak dapat jawaban, maka auditor harus melakukan prosedur alternatif. Misalnya, yang pertama, membandingkan penerimaan kas setelah tanggal neraca dengan faktur penjualan yang belum dilunasi. Kedua, melakukan penelusuran atau voting ulang terhadap dokumen pendukung penjualan. Yang ketiga, auditor juga perlu melakukan evaluasi terhadap cadangan kerugian piutang yang merupakan akun penilaian untuk mengurangi saldo piutang usaha hingga menjadi nilai yang dapat direalisasikan. Evaluasi ini meliputi pemeriksaan daftar umur piutang serta pengujian terhadap umur dan jumlah piutang yang belum tertagih. Selanjutnya, voting dan cross voting daftar umur untuk memastikan konsistensi perhitungan. Yang ketiga, pertimbangan atas kelayakan presentase yang digunakan perusahaan dalam menentukan jumlah cadangan kerugian piutang. Dengan pengujian itu, auditor dapat menilai kewajaran estimasi dan memastikan bahwa penyajian piutang dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.